BDSM di mana? Dia tuh orang pertama yang ngajarin gimana nyekek tapi enak, mukul tapi enak. Mereka sampai ke mall, terus udah gitu mereka masuk toilet cewek. Buat aku tuh kan mengganggu masyarakat dong, karena dia kan laki. BDSM ini kan ngetop gara-gara film 50 Shades of Grey. Karena kalian cowok, kalian nggak excited. Tapi kalau kalian cewek, biasa udah Mr. Grey gitu ya. Fetish transvestik adalah mereka-mereka yang merasa terangsang jika menggunakan pakaian, terutama pakaian dalam lawan jenisnya. Hah? Jadi untuk kalau melakukan hubungan seks? Sebelum melakukan hubungan seks? Iya. Dan dia nggak bisa ereksi, nggak bisa terangsang kalau, oh ya, by the way, kebanyakan parafilia atau penyimpangan perilaku seksual itu hampir 70% itu laki-laki yang menderita. Gitu ya, for some reasons. Terus Tapi ini yang barusan ini berarti laki normal, tapi mau pakai pakaian perempuan? laki normal maksudnya apa? Heteroseksual kan? Maksudnya bukan kayak biseksual atau... No. Okay. Ya, biseksual juga normal. Oke, iya betul. Jadi maksudnya dia bukan biseksual, dia bukan homoseksual, dia benar-benar adalah laki-laki heteroseksual yang menyukai perempuan dan dia menggunakan pakaian lawan jenisnya kan tadi aku bilang gitu. Baru dengar tuh. Tapi kalau misalnya mau lihat dia pakai dasi, pakai apa gitu ya, pakai baju attire kerja tuh biasa aja. Gitu ya, tapi mungkin tiba-tiba dia pakai pakaian dalam istrinya supaya ketika pulang dia tuh bisa very excited to have sex. Dan perempuan yang paling nggak kelihatan, dia pakai pakaian dalam pasangannya kan, gitu lakinya gitu. Nah ini harus dibedakan sama cross dresser, okay? Dan transvestic fetishism ini bukanlah waria, bukan transgender, bener-bener pria heteroseksual, ya, perempuan heteroseksual yang punya kelainan ini, gitu ya, yang harus pakai pakaian pasangannya. Dan ini bukan orang lain ya, harus pakai pakaian pasangannya ya. Nggak bisa tiba-tiba nyolong bajunya, celana dalamnya siapa gitu misalnya, aku ngefans sama Pretuar nih, aku mau ambil nih itu, celana dalamnya nggak bisa. Nggak bisa gue celana dalam lo. Awas lo ya. Nggak bisa tuh celana dalam. Celana dalam gue hilang di Bali kemana tuh? Kayaknya tadi beli celana dalam. Dia sampai batuk. Gue kasih sama office boy itu. Dia pakai. Tau gak sih kayak kasus kolor hijau kayaknya deh mereka deh. Jadi ya, transvestic fetishism tuh kayak begitu, mereka merasa terangsang. Nah ini harus dibedakan dengan crossdresser. Ya kan, crossdresser itu adalah mereka-mereka pria heteroseksual yang menyukai pakai pakaian perempuan. Tapi kebanyakan mereka tuh udah nikah. Karena ada beberapa crossdresser yang beneran ya. Itu tuh aku sampai pernah, dulu aku pernah punya acara TV dan aku undang gitu mereka ke acara TV aku. Dan mereka tuh benar-benar adalah menyukai kayak kondean, kebayaan, atau pakai baju pesta apa segala macam. Jadi pertama-tama suka dituduh selingkuh sama istrinya. Kok ada pakaiannya besar banget nih segala macam. Mereka lebih shock lagi karena ternyata yang memakai adalah suaminya. Dan nggak perlu pakaian istrinya. Yang crossdresser nggak perlu pakaian istrinya. Enggak, dia nggak ada urusan. Dia benar-benar pengen dandan sebagai perempuan aja. Wow. Tapi mereka tetap suka sama perempuan. Dan kalaupun pakai pakaian istrinya belum tentu muat kan? Makanya istrinya pikir dia selingkuh kan? Iya, bajunya gede kan, gitu badannya misalnya. Ya, kayak gitu-gitu. Terus itu, karena yang dulu pernah sempat rame, kalau pernah dengar cross hijaber, nah, jadi cross dresser pakai baju hijab gitu ya, pakai veil, pakai apa segala macam gitu, dia pakai hijab gitu. Terus udah gitu yang paling ngeselin menurut aku pada waktu itu, aku sampai diwawancara sama apa ya, Metro TV apa CNN, aku lupa. Mereka sampai ke ini loh, ke mall. Terus udah gitu mereka masuk toilet cewek. Ya kan, buat aku tuh kan mengganggu masyarakat dong. Karena dia kan laki, heteroseksual, masuk ke toilet cewek. Makanya habis gimana dong? Kan soalnya kan kita kan juga mesti ke toilet, kan kita bingung. Ya gini, kalau bingung lu jangan keluar pakai hijab. Pertama, hijab itu adalah baju muslim loh. Itu aja udah mengganggu gak sih secara sosial? Lu pilih aja deh baju yang lain deh, jangan baju hijab menurut aku ya. I think it's disrespect sih. Kedua, siapa suruh keluar pakai baju itu, habis itu lu bikin orang senewan, lu masuk toilet cewek, kan nyebelin. Udah lu cari gara-gara, sekarang bingung. Menurut aku, ya lu punya penis, lu masuk toilet cowok, ya kan gitu. Ya kalau istilah transgender ya lain lagi lah gitu ya kasusnya gitu. Kan, tapi ini kan dia
laki-laki heteroseksual pakai hijab gitu kayak gitu. Yeah. Nah, jadi cross dresser tuh kayak begitu. Itu bukan transvestic fetishism ya, karena dia tidak merasa terangsang ketika pakai pakaian lawan jenisnya. Baru kita ke voyeur. Voyeur itu merasa terangsang dengan ngintipin. Bahkan zaman sekarang ada nih pasangan suami Ngintip istri. pasangan sendiri. Ngintip pasangan sendiri atau sebenarnya lebih sering tuh ngintipin orang lain. Kalau pasangan sendiri relatif jarang. Bahkan sekarang nih ada yang menurut aku sih semi lah ya, semi voyeur yang gini. Dia excited banget. Kalau aku menurut aku either dia nih si exhibitionist nih, cocok nih sama si voyeur. In a way ya, karena ada yang exhibitionistnya tuh berhubungan seks sama istrinya, pengen ditonton sama orang lain. Dan biasanya dia suka nyuruh. Ada yang maunya voyeur, yang diem-diem, tapi ada juga yang kepengen ada orang yang duduk di sini nonton dia lagi having sex. Tapi itu consent ya biasanya. Termasuk persetujuan adalah boleh ikut gabung nggak? Rata-rata sih nggak boleh. Tahan nggak nonton terus, terserah lu mau masturbasi mau apa, ada yang kayak begitu. Gitu. Tapi kebanyakan sekarang voyeur bisa jadi bahaya karena apa? Ada consent apa enggak? Nggak ada persetujuan kan kriminal dong. Iya. Gitu. Udah semua belum ya gue sebutin? Udah. Nah akhirnya ada nih namanya sadomasokis. Ya. Yang sama binatang gimana? Oh iya. Oh enggak, itu apa? itu kayak tambahannya. Okay. Ini yang intinya dulu, yang parafilia yang besar-besarnya dulu lah gitu. Nanti yang kecil-kecil. Jadi yang binatang tuh bukan termasuk parafilia? Parafilia tapi non otherwise specified. Jadi dia itu sudah memiliki ciri-ciri parafilia tapi belum sepenuhnya bisa dibilang parafilia. Gitu. Jadi ada kayak dua, ini kayak ini besarnya, grup besarnya, ini yang grup kecilnya. Gitu. Karena masih sedikit contohnya. Jadi kita kalau buat research kan harus berapa ratus gitu lah. Ini baru ditemukan nggak sebanyak itulah untuk research, tapi udah bisa dimasukin si kategorinya. Nah, BDSM itu adalah turunan dari sadomasokis. Sadism itu mereka-mereka yang menikmati hubungan seksual dengan memberikan rasa sakit baik secara verbal maupun secara fisik. Sadism atau sadistik. Nah, masokis adalah mereka-mereka yang menikmati, menerima rasa sakit baik secara verbal, ya perintah atau apapun itu, secara verbal dan secara fisik. Gitu. Tapi kalau si sado ketemu si masokis, keluarlah BDSM. Bondage, disiplin, sadomasochism. Atau bondage, dominant, sadomasochism. Oh itu singkatannya ya? BDSM. BDSM. Nah singkatan yang paling trendy lagi, yang masih ada campuran vanilanya. Jadi orang-orang yang non BDSM, kayak gue gitu misalnya non BDSM, gue disebut sebagai vanilla. Nah kalau orang yang ada pengen masuk ke situ tapi nggak mau se-BDSM itu, yang light disebut sebagai kink. Kink. K-I-N-K. Oke, kink. Gitu. Jadi kink atau kinky, itu sebenarnya adalah campuran yang separuhnya BDSM tapi juga masih vanilla. Nah, ada orang nih KDRT berantem, pukul-pukulan. Oh, kita tuh kan BDSM. Ya enggak lah. Kalau ada yang kayak begitu biasa kan dipanggil lah gua ke Polda kan, cet gitu ya, atau ke Polres lah kemana. Mbak Zoya tolong bantu kami dong, ini ada yang mengaku nih BDSM bla 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 gitu. Aku langsung gini, oke, apa BDSM? Ini kita BDSM, ini nggak ada pemukulan kayak gini. Sebenarnya kelihatan istrinya udah ketakutan, berdarah-darah ya kan. Oke. Jadi siapa yang dominan sebenarnya? Saya yang dominan, dia yang submissive. Oke. Pertanyaan pertamaku adalah apa safe word-nya? Jadi BDSM ini kan ngetop gara-gara film 50 Shades of Grey. Ya, karena kalian cowok paling kalian nggak excited, tapi kalau kalian cewek, ya nggak. Biasa udah Mr. Grey gitu ya. Geli-geli gitu ya. No, Mr. Grey. Did you know Mr. Grey? Dia tertarik nggak tahu ya. Ini itu cowoknya itu kan? Mr. Grey. Iya. Iya kan itu ganteng. Iya ganteng, cuman kan dia mulainya pakai bulu-bulu dulu, yang bedanya mau yang daylight dulu, baru yang heavy gitu kan. Enggak sih, sebenarnya bulu-bulu itu cuma dia nggak pakai bulu-bulu, dia pakai langsung cambuk-cambuk loh. Tapi nggak langsung ini kan? Nggak, tapi light dulu mereka gitu. omongin dulu. Iya. Karena setiap BDSM ya, si dominan itu yang aku temui ya, kalau yang aku temui di Amerika sama yang aku temui di Indonesia itu
cukup signifikan menurut aku. Kalau di Indonesia, mereka-mereka yang si dominatrixnya, si dominantnya sama si submissive-nya itu suka maki-makian. Gitu. Kalau buat aku tuh jengah ya kali kalau dengar itu, for me. Ya. Tapi ya kalau ada orang yang nyaman ya terserah. Nah kalau di sini, kalau di Amerika, itu dominan itu perintah. Bow down, follow me, gitu ya, crawling, kiss me, gitu. Jadi diperintah. Terus rasa sakitnya itu juga harus didiskusikan bahwa ini sakit apa enak. Ambang batas rasa sakit orang kan beda-beda. They have to discuss. Bahkan kalau kayak di film 50 Shades of Grey, itu mereka pakai non-disclosure agreement. Gitu, apa aja sih yang boleh, apa yang enggak. Terus ambang batas rasa sakitnya di mana, safe word-nya apa. Kalau di film 50 Shades of Grey kan safe word-nya adalah red. Jadi kalau dia udah bilang red, it means stop. Jadi ya kan kadang-kadang kan perempuan bilang iya untuk enggak untuk iya, enggak ada kayak begitu. Yes, no. Gitu. Jadi kalau misalnya dia udah bilang red, then you stop. Jadi kalau ada orang yang sok-sok BDSM, oke. Dia mesti aku pisahin, aku tanya, oke, tulisin safe word-nya apa. Ya kan? Kalau si perempuan yang nggak bilang apa-apa, yang selalu kayak begini, ya nggak bisa. Kenapa sampai babak belur gitu? Ada permintaan apa? Mana buktinya ada permintaannya kayak apa? Nggak bisa. Itu harus ada perjanjian dan itu jadi kriminal, tidak ada konsen. Dan jadi udah banyak di Indonesia. Banyak. Itu. Nah kalau yang benar-benar BDSM itu nggak sampai semelukai itu. Ya. Jadi ini adalah yang garis besarnya parafilia atau si BDSM tadi. Bahkan kalau di Indonesia ini, aku ada satu temen namanya Aksa, ya, she's like very sexy. Kalau kalian ketemu, kalian cuma ngelihat dia kayak cewek-cewek dengan wajah oriental yang kalau aku tuh pertama kali ketemu dia, ini kayak cewek-cewek keluar dari anime, tau gak? Kayak rambutnya dibelah dua begini gitu ya, terus dia gitu dikepang gitu, terus innocent gitu dengan kacamatanya. Tahu-taunya dia BDSM. BDSM di mana? Dia tuh orang pertama yang ngajarin gimana nyekek tapi enak. Mukul tapi enak. Aku paling nggak mau pukul-pukulan kayak gitu. Terus diajarin sama dia. Jadi kita ada satu kelas namanya kelas Shibari. Itu kelas khusus untuk ngikat-ngikat. Itu lebih canggih daripada tali pramuka by the way. Di mana dia belajar anatomi tubuh. Di mana iketan itu tidak mematikan. Dan di mana tidak mengganggu aliran syaraf. Itu BDSM yang benar itu. Ya. Ada coachnya. Terutama buat gini, kalau cinta bisa memilih ya. Maunya kalau si sadism sama masokis ketemu, ada konsen jadi sembuh kan. Kita nggak bisa bilang terganggu lagi, orang nggak ada yang disakiti. Yang susah kalau si vanilla ketemu sama sadism atau dominant, atau vanilla ketemu sama submissive atau masokis. Orang kan pikir, ya kasihan dong kalau vanilla ketemu sama dominan atau masokis kan jadi dia disakiti terus dong. Ayo kamu aku cambuk ya, aku jambak ya gitu ya misalnya. Tapi jangan salah, pasangan juga yang, aduh Mbak Zoya gimana sih masa suamiku minta ditendangin dulu baru nafsu. Dia minta ditampar dulu Mbak, aku nggak tega nampar pasanganku. It's hard. Mesti ketemu di tengah tuh susah, makanya kadang-kadang ada yang punya pasangan BDSM. Dia nggak hanya fisik aja, tapi kata-kata juga kadang-kadang butuh kan. Kalau di Indonesia suka begitu. Tapi kalau di luar lebih kepada kalimat perintah, bukan ngatain, gitu. Jadi ya buat aku sih lebih aman ya sebenarnya kalau nggak ngatain. Karena kan being dominant kan bukan berarti being verbally abuse. Karena beda tipis sama verbally abuse, hati-hati. Jadi kata-kata khusus untuk orang kan bilang kalau di hubungan BDSM yang paling berkuasa itu si dominan. Menurut aku, di hubungan itu yang paling berkuasa adalah yang submissive. Karena dia menentukan garisnya kan. I don't want this. Aku nggak mau dimaki begini, aku maunya dipukulin begini, aku mau jadi ini. Siapa yang kontrol? Submissive. Itu kalau dia bisa bicara seperti itu. Loh, kalau nggak dibicara ya berarti nggak ada dong hubungan itu. Iya. Nggak How do you persetujuan. know? Enggak, maksudnya BDSM You cannot itu just jump into BDSM relationship loh, at all. banyak yang nggak punya aturannya seperti ini. Kalau nggak ada aturannya, Makanya yang nggak boleh sebenarnya disebut benar BDSM. kan Agreement begini dulu, gitu. Nah, yang aku mau tanya tuh BDSM tuh sebenarnya oke atau nggak sih? Kalau dilakukan dengan benar? Iya, tuh mentalnya gimana tuh? Jadi, it's a good question. Karena gini, kembali lagi kepada what are you looking for? Mentalnya tuh gimana? Nah, susah banget ya.
Kalau orang itu hanya bisa menikmati hubungan seks lewat kekerasan, iya dia nggak akan berasa apa-apa sama sekali kalau cuma regular sex. That's hard. Nggak, aku punya temen tuh dia bisa pakai BDSM-nya itu sebagai variasi. Berarti masih belum BDSM. Oh, okay. Karena kalau sampai benar-benar BDSM, dia nggak bisa kalau nggak ada kekerasan. Bahkan ya pertama kali nih, orang kan suka mikir, oh dia pernah dipukulin kali dulu sama bapaknya, sama ibunya. That's not the case. Ada banyak yang BDSM ngapain? Kamu pertama kali suka BDSM kapan? Nggak tahu Mbak Zoya, pas lagi zaman SMP, baru-baru inilah SD mau ke SMP gitu kan ya, lagi baru akhir balik lah, baru mimpi basah. Ada orang berantem, aku malah ereksi. Orang nonton porno, aku nonton porno biasa aja, nggak nafsu. Tapi ada orang berantem ereksi, jadi dia mesti sampai lari-lari ke kamar mandi, terus nahan diri karena ngerasa, oh my god aneh banget sih aku. Jadi kalau ada orang berantem, setengah mati banget dia nahan ereksinya. Wow. Jadi juga itu dari mana tuh? Mungkin dari... I never ask, aku nggak tahu. Okay. Aku nggak tahu, mungkin waktu kecilnya ada apa Ya. ya. Yang jelas pada saat itu dia ngerasa orang tua saya kayaknya nggak pernah berantem ya. Dia nggak tahu. Ini kan udah second marriage-nya misalnya orang tuanya atau apa. Ada juga yang kayaknya orang tua aku baik-baik aja. Kayaknya ya Mbak Zoya ya. Aku nggak pernah ingat ada yang gimana-gimana gitu ya. Tapi itu atau yang pernikahan yang nggak pernah berantem tapi juga nggak pernah cinta-cinta banget kali ya gitu, sehingga ketika dia berantem dikit kok jadi overwhelmed gitu terhadap hal kayak gitu, malah membuat ereksi. Ya, berarti kan? BDSM itu termasuk kelainan? Iya dong. Oke. Kalau orang sekali-sekali mau BDSM, oke nggak? Dengan dia punya kamarnya, punya perlengkapannya segala semua, tapi dia bisa juga nikmati seks biasa. Iya, menurut aku sih berarti dia belum bisa dimasukkan sebagai disorder ya. Oke. It's just a paraphilia probably. Oke. Karena dia masih bisa menikmati having sex with the human. Kan ada juga yang, kalau orangnya dipakein sepatu, dia masih bisa having sex. Tapi ada orang yang fetishnya udah parah, baru makin sepatu doang, belum ada kontak seksual, udah ejakulasi. Wow. Itu kan udah disorder. Udah nggak butuh manusianya lagi. Sering kali tuh kalau ada pertanyaan wartawan tuh gini, terus kalau penyimpangan cuma segitu doang, terus apa kabar dengan anal sex? Terus pertanyaanku gitu, according to both of you, anal sex itu menyimpang atau enggak? Kalau kesepakatan sih enggak. Kalau buat gua nggak sehat. Kesepakatan enggak. Tapi menyimpang nggak? Menurut aku sih enggak. Enggak aja. Exactly. Sebenarnya itu nggak menyimpang. Tapi kan apakah itu sehat? Ya nggak sehat. Orang tuh selalu mikir bahwa kalau menyimpang udah pasti nggak sehat. Nah penyimpangan yang tadi aku sebut, apakah sehat? Ya enggak. Tapi gini, anal seks, party, orgy gitu ya. Apakah itu sehat? Ya enggak lah, beresiko banget. Tapi apakah aku bilang itu? Jadi nggak menyimpang, wajar dong. Lah itu juga kata-kata lain lagi loh. Aku tidak mewajarkan sesuatu gitu. Aku cuma mengatakan bahwa penyimpangan itu jelas di BDSM ya. BDSM gitu ya, terus eksibisionis bla 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 itu semuanya menyimpang gitu. Nah, tapi kalau misalnya wajar nggak wajar, itu kan kembali lagi kepada perjanjian antara si pasangan ini gitu. Kalau buat aku sih ya jangan melakukan hubungan seks yang resikonya tinggi. Ya, melakukan hubungan seks dengan wajar emangnya nggak beresiko? Berapa banyak yang hamil di luar itu namanya unwanted pregnancy ya, di luar keinginan, terus kayak gitu juga kena infeksi seksual padahal hetero juga, itu banyak. Itu kan juga nggak sehat gitu. Jadi gimana ya, batas wajar tuh agak sulit ya gitu. Nah kalau itu penyimpangan. Terus ada nih parafilia yang non otherwise specified lah istilahnya. Jadi dia udah ada penelitiannya tapi kita belum secara spesifik. Misalnya nekrofilia, merasa menikmati hubungan seks dengan mayat atau orang dalam keadaan koma. Masih ingat kasus Reinhard Sinaga yang di UK gitu, sexual rapist gitu yang paling ini di dunia dan sayangnya orang Indonesia gitu ya. Itu dia necrophilia sexual narcissist gitu ya, karena dia selalu showing off kan tentang pencapaian-pencapaiannya dia gitu. Terus ada juga aphaxia gitu ya, jadi yang menikmati hubungan sambil setengah kecek
dimasukin plastik. Ya, right. Zoophilia yang menikmati hubungan seks dengan binatang, atau bestiality, enema yang menikmati hubungan seks dengan memasukkan sesuatu ke anus, terus Merinding gue, gila. Klismaphilia menikmati hubungan seks dengan kotoran manusia, ada golden shower menikmati hubungan seks dengan dikencingin, gitu. Terus fonskatologia sekarang udah relatif jarang yang ada yang nelfon random gitu, terus kita jawab tuh begini, lo lagi pakai celana dalam warna merah ya, stuff like that, terus kita marah, dia terangsang, gitu. Sekarang sih udah agak jarang karena kita ada ID call kan, ID caller, tapi zaman telepon masih susah kayak gitu, zaman tahun 90-an aku rasa itu sering banget terjadi fonskatologi kayak gitu, ya. Dan ada beberapa lagi lainnya, tapi ini non otherwise specified karena masih relatif, ya ada tapi jarang banget gitu. Kayak gitu. Wow. Luar biasa. Ini kita kuliah umum langsung. How to process that. Ini gila sih. Ini luar biasa nih. Nanti harus dicatat semuanya nih. Kita teredukasi banget. Teredukasi. Betul. Pertanyaan terakhir, biar seksnya sehat gimana? Kan banyak tuh, minum ini lah, makan ini lah. Itu banyak tuh hal-hal yang perlu aku tanyakan, tapi saya waktunya nggak ada. Kayak misalnya kamu tadi bilang kan gitu, banyak pria-pria itu kan nggak mau melakukan oral sex, nggak mau buat foreplay. Foreplay itu kan nggak langsung lakukan oral sex dulu, tapi kan lebih komunikasinya, sentuhannya gitu, sehingga wanita. Nah itu kan, tapi itu should be next things juga ya. Terus juga banyak orang sekarang pakai herbal segala gitu. Apa dangerous atau gimana gitu untuk meningkatkan testosteronnya. Terus juga ya. I think you can tell us. It seems like you're very knowledgeable. Iya. Kayaknya dia nih kayaknya. Bukan temennya kayaknya. Bukan temennya nih kayaknya. Itu cuma teori, dia praktisi deh. Kayaknya dia ini. Kalau aku bantu tanya-tanyain ke teman-teman nanya gitu ya. Bantu riset kecil-kecilan ya. Iya. Merah kan langsung merah. Aku ini banget, excited banget dari kayak nggak susah ngedip gitu. Ya. Wow. Sebenarnya sih kalau ya tadi Sex kita udah sehat ngomong gitu. segala macam penyimpangan gitu, semua yang nggak sehat gitu. So what is a healthy sex life gitu? Kalau aku sih tetap percaya ya bahwa healthy sex life is an equal partner. Gitu, equal partner adalah ya tentu saja tidak patriarki gitu ya, bahwa tidak ada salah satu gender yang lebih hebat daripada gender lainnya, tapi kita juga mesti mensikapi bahwa orang yang punya penis harus bisa ngasih tahu orang yang punya vagina bagaimana cara memuaskan penisnya. It's only fair. Nah, si yang punya vagina itu mesti tahu tentang vagina, tentang tubuhnya gitu, untuk memberitahu mereka yang tidak punya vagina. Even sama-sama punya vagina, sama punya penis, kita punya sexual preference yang berbeda-beda dan it's okay. So the most important things adalah please ask question. That's right. What can I do to make you feel sexy? What can I do to make you feel good? Apa yang bisa aku lakukan? Jadi never assume. Apalagi nih, gitu, sorry to say ya, bagi para fuckboy di luar sana yang ngerasa kayak aku sudah meniduri sekian banyak perempuan, aku udah nikah berkali-kali, 7 kali, 8 kali, aku udah banyak meniduri banyak laki-laki, so I know about sex. Are you? Jadi kita nggak pernah bisa mengasumsikan bahwa ketika kita bisa mencoba sekian banyak laki-laki atau sekian banyak perempuan, itu knowledge-nya udah pasti. Oh, ada satu tips kalau laki itu mesti diginiin, perempuan tuh mesti diginiin. Terus ketika ada yang nggak cocok, oh yang lain kok udah bisa, kenapa kamu nggak bisa? Kamu aneh. Wow, that's not fair. Beda. Everybody's different gitu ya. Kita harus melakukan, how do I call it, sexy exploration. Sex exploration adalah tentang memahami your preference, what you like, what you don't like, what works for you. What can I do to make you feel aroused gitu ya? What do I like? What can we do together gitu ya? How we elong this? Gimana kita supaya bisa nggak anxious gitu ya? What we do after sex, before sex gitu? How we be sexual connected? What you like? What I like? Stuff like that. Buat aku that's a good sex. Jadi nggak pernah boleh berasumsi. Dan yang paling jahat itu kan sex expectation kan, sex expectation. Kalau kita ngeliat di film-film,
wah kalau di film-film tuh kan di bathtub tuh kayaknya seksi banget kan gitu. Kayak misalnya shower sex tuh pasti kayak gitu. Coba kalau bener-bener mandi mungkin kita kelilip-kelilipan, di bathtub jatuh-jatuh gitu kan ya. Itu kan Pedes kena shampoo. sampo. Walaupun kalinya kalau di film kan, asik ya sampo-sampoan ya. Coba beneran kan. Aduh saya pedes kelilipan gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa kita hidup dari ekspektasi kayak gitu. Kita mesti tanya. Never assume, always ask. Yeah. Menurut aku that's the healthiest sex life. You can ask and you can practice in your sexual relationship and sexual connection. That's gold. Karena I totally agree gitu. Kita have to be communicate, open communication. Itu bisa nanya, itu sih amazing banget gitu. Tapi jarang pria juga mau lakukan seperti itu. Gitu. Malah sudah capek. Iya, gitu. Jangan buru-buru dong, tanya dulu. Iya makanya. Halo. Tapi Thank you Soya. Thank you. Amazing banget. Gila. Learn so much. Mereka agak jarang bertanya hari ini ya, jarang ngomong ya, gara-gara berat kayaknya pertanyaan. Wow, gila sih. Gila. Tapi next kita harus continue itu lagi. Oke. Apa? Next apa? Ya itu ya tadi semuanya. Tadi kita mau explore satu-satu. Sex exploration ya? Iya. Kita mungkin bisa Karena explore di itu it kan. will help many people gitu. Iya. Kita bisa explore di tanggal 15 Maret. Thank you Soya. Thank you so much gitu. Oke, buat kalian yang mau support podcast kita bisa langsung ikut nyawer di Saweria di bawah ini. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan, please send your comment di komen kolom kita. Dan untuk kalian yang mau jadi member, kita akan kirimin konten eksklusif buat kalian semua. Oke? So it's time for food testing. Oke, ini dari Solo. Dari Butter Toast, Butter Toast, Singapore Kopitiam. Singapura Kopitiam. Ini kaya toast. Iya. Oke. Biasanya gue gak suka manis-manis, lumayan ya ini. Gue lagi lapar gitu juga sih. Terlalu semangat tadi gue aja. Lapar, lumayan. Ini kombinasinya good. Tapi ini enakan pakai kopi deh menurut aku sih. Iya. Ya, pakai kopi pahit, kopi tubruk kayaknya. Enak banget nih. Ini good combination for me karena pakai butter yang asin sekali. Pakai Terus butter serikayanya manis. Iya. This is asin and Oh, manis. rasanya beda. Oh, rasanya beda. Beda. Beda Kanan ya? kiri. Sama lu ah. Enakan yang ada butternya. Ya. Weh, lebih enak. Good combination. Agree. Hmm. Tapi kalau satu dikasih butter, satu enggak. Oh ya. Nggak ada. Satu lebih banyak butternya. Iya enggak? Iya. Enggak kerasa. Aku suka yang ada butternya. That's perfect combination. It's true. Good combination. Apa tadi? Butter toast. Dari 1 sampai 10, gue 9. Gue 7,5. Aku Kalau dia pakai butter dan kaya, baru boleh 9 sama 10. Kurang banyak butternya. 8,7 lah. Ya, tapi dia punya tipisnya pas. Ya. Nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis. Cuman dia mungkin nggak terlalu rata gitu ya. Gitu butternya. Tadi ada yang nggak ada butternya. Iya. Tapi pas kena butternya 9. Enak. Iya. Butternya. Recommended. Yes. Very good. Recommend. Ya. Langsung Butter habis. toast. Oke? See ya. Extra butter. Thank you juga Thank you. untuk Soya udah Ya, datang mau ngobrol-ngobrol. ngobrol sama kita, edukasi kita semua ini. Wow, daging We banget. are so blessed gitu. Are Kalian inspired. jadi nggak terlalu bawel hari ini ya, kecuali komentar-komentar ya. Kemarin kan tak-tak banget. Banget. Bye. Bye. Alright.